tradisional. Ya luar biasa nih Pak, masih Sering ke kiri kan? Sering belanja? Sering atau dong. suka makan yang dijual-jual di sini? Ya. Gimana nih Pak, kalau kita lihat kan ini Segiri ini salah satu pasar tradisional yang ada di Samarinda, tapi Yang hebatnya masih bisa bertahan di tengah, ibarat kata sekarang banyak pasar swalayan, apalagi juga minimarket juga udah menjamur, tapi Segiri ini tetap eksis gitu. Oh, justru ke depan kita harus pertahankan pasar-pasar tradisional itu. Semakin kita kelola dengan baik, insya Allah ekonomi rakyat akan semakin berkembang. Iya. Jadi kalau yang berkembang itu cuma mall, biasanya ekonomi rakyat justru malah terpinggirkan. Benar. Tapi kalau pasar tradisional kita kelola dengan baik, maka insya Allah ekonomi rakyat kita akan berkembang dan ekonomi menjadi tumbuh. Iya. Cuma memang ini kan tantangan kita ya. Karena itu pemerintah harus mengelola pasar-pasar tradisional dengan baik. Ya mudah-mudahan ke depan ya pasar kita bisa tampil lebih rapi. Kita memang harus membiasakan masyarakat kita lebih memilih. Kita tidak cukup hanya menghimbau masyarakat kita, ayo belanja di pasar tradisional. Tidak cukup. Pemerintah harus mengelola dulu, menghadirkan pasar tradisional yang bagus ya, yang bersih, rapi, nyaman, aman. Nah, baru masyarakat dengan sendirinya pasti terpanggil untuk belanja di tempat kita, di pasar-pasar tradisional kita. Jadi memang harus di kehadiran pasar tradisional memang harus dikelola dengan baik lah ke depannya ya. Itu. Tapi Pak Darwis sering emang belanja di pasar tradisional? Hobi ya jujur sering sih tidak ya. Jujur sering sih tidak. Tapi ya kadang-kadang kita memang kita beli perlengkapan di pasar tradisional itu. Karena kita kalau di keluarga. Sini ternyata lebih lengkap daripada yang di swalayan terkadang. Pertama lebih lengkap, yang kedua pasti lebih murah deh. Iya, lebih murah. Lebih murah. Senawar gitu nih. Yang ketiga, ini barang-barang yang dijual di sini adalah rata-rata itu kan milik langsung petaninya. Iya, jadi tidak lagi melalui tidak melalui tengkulak dan lain sebagainya. Ini kan langsung dari para petaninya. Nah, secara otomatis kalau di sini ramai, jualannya laku, berarti kan petaninya juga akan semakin bergairah. Benar, untuk ini lagi nanam. Nah, kalau sekarang ini kan banyak nih kita lihat juga yang tadinya jualan di pasar, lapak gini, mereka mulai menggunakan media sosial nih, Pak Darwis. Jadi mereka posting misalnya Ridi nih kentang 1 kilo berapa gitu, diposting di Facebook. Berarti bagus dong ya. Berarti walaupun dia jualannya di pasar tradisional, tapi dia juga bisa mengikuti perkembangan media sosial. Berarti kan canggih, dan memang harus seperti itulah. Ya kan gitu, karena sekarang orang juga banyak yang memilih belanja di rumah. Nah, gitu. Jadi delivery-nya juga harus jalan. Nah, itu. Apalagi dengan pandemi ini kan dihimbau jangan terlalu sering keluar rumah. Nah, kan jangan terlalu sering keluar rumah. Nah, sementara memenuhi kebutuhan dapur mereka, berarti kan ya pedagang-pedagang kita seperti ini juga harus lebih kreatif menggunakan media sosial. Walaupun pembelinya tidak datang ke sini, tapi barangnya bisa kita yang mendatangi pembeli. Bisa menjangkau. Nah, soal COVID nih, Pak Darwis. Pasar ini kan kita nggak bisa menutup mata, namanya interaksi kita secara langsung, kemudian juga masyarakatnya, penduduknya banyak nih yang berkunjung ke sini. Gimana nih untuk COVID nih sendiri di pasar? Ya memang ini sih ya, kalau misalnya kita berbicara tentang protokol murni, ya pasti ini tidak boleh ada kerumunan-kerumunan seperti ini. Seharusnya. Tapi kan di satu sisi ekonomi rakyat juga harus bergerak tuh, kan orang perlu makan. Nah, sehingga ya kita ke depan memang harus terus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan para pedagang kita ya di samping pakai masker, kemudian juga senantiasa menjaga kebersihan kan gitu ya. Dan yang paling pokok menghindari kontak langsung. Nah, gitu kan? Kontak langsung dengan orang-orang lain kan gitu. Jadi ya misalnya jualannya tidak perlu salaman kan gitu ya. Walaupun yang beli misalnya kenalan kan gitu. Tidak perlu bernostalgia. Gitu. Apa kabar? Begitu tanya barang harganya berapa, bayar, selesai kan gitu ya. Jangan pakai gitu. nostalgiaan, salaman-salaman, apalagi cipika-cipiki kan gitu. Nah, kita himbau pedagang kita seperti itulah. Gitu. Nah, itulah upaya kita supaya pasarnya jalan, transaksinya jalan, ekonominya bergerak, COVID-nya juga bisa dijaga. Apalagi kan memang dampak dari COVID ini sebenarnya lebih banyak terasanya berdampaknya ke mereka yang menengah ke bawah seperti itu. Apalagi UMKM dan sebagainya. Pedagang ini mungkin salah satunya juga yang terkena. Nah, kalau kita Mbak Nirmala ya, kalau kita mengikuti perkembangan selama ini,
klaster-klaster COVID yang baru itu kan, kita tidak melihat ada nggak klaster pasar COVID? Belum pernah kan kita Belum ada ya? belum pernah kita dengar. Yang ada klaster itu justru malah yang kegiatan-kegiatan yang ber-AC gitu ya. Dan kalau dari segi kesehatan memang kan kita dengar tuh, kita sering dengar virus corona itu akan hidup lebih nyaman di ruangan-ruangan tertutup, ruangan AC. Tapi kalau misalnya ruang terbuka dengan suhu di atas 37 derajat itu kan tidak bisa berkembang. Pasar ini. Nah, kalau di pasar ini pertama ya barangkali juga memang bapak-bapak kita, bapak ibu kita yang jualan di sini kan tidak memiliki beban psikologi yang mendalam kan gitu ya, sehingga mudah intrusi virusnya itu lebih gampang. Imunnya tinggi gitu. Yang kedua begini sebetulnya, jadi orang yang seringkali berinteraksi dengan barang-barang di luar seperti ini, itu kan imunitas tubuhnya kan lebih kuat gitu. Jadi pertahanan tubuhnya lebih kokoh. Sehingga boleh jadi silakan Pak. Mari. Ya. Jadi boleh jadi virusnya ada, tapi karena pertahanan tubuhnya kuat, dan sudah terbentuk jauh sebelum musim corona ini, sehingga begitu virusnya datang mati duluan. Udah kebal ya tubuh. Jadi tidak menimbulkan infeksi reaksi tubuh yang berlebihan gitu. Nah, itulah. Jadi ya itulah kelebihan kita. Jadi justru malah kita yang sering duduk di ruangan AC, tidak keluar keringat gitu ya. Tidak keluar keringat, itu justru malah lebih berhati-hati, dan terbukti kan selama ini kan justru malah klaster coronanya kebanyakan didapat dari perkumpulan di ruang tertutup yang menggunakan AC. Belum ada klaster pasar ya, mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan. Tetapi ya tetap juga ya para bapak-bapak kita ini yang jualan ini tetap kita harus himbau ya, semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan. Kalaupun tidak bisa 100%, ya paling tidak ya tadi meminimalisir minimal misalnya kontak fisiknya jangan dikurangi, dijaga kan gitu ya. Itu jualan tetap tapi kontak fisiknya dijaga gitu. Tapi Pak Daris, kita sambil lihat ke situ kayaknya bawangnya lagi diskon loh yang di situ. Mau belanja? Oh, boleh. Bikin apa? Masakan apa? Ini sekalian ngisi di dapur. Oh, gitu ya. Assalamualaikum. Pasti malam mau belanja bawang. Jembatan di Samarinda ini kan kalau kita lihat ada jembatan Mahakam yang baru, Mahkota, terus kalau menurut Pak Darlis untuk infrastruktur kita nih di Samarinda ini yang kurang tuh apa? Seperti sih kalau ukuran kota, ibu kota ya, dengan penduduk hampir 1 juta begini, infrastruktur Samarinda termasuk kurang memadai lah ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas, termasuk dengan sarana-sarana penunjangnya. Itu sangat kurang. Makanya ke depan ya ada beberapa hal yang harus dibenahi, terutama kualitasnya. Cuma kalau misalnya seperti jalan nih Mbak Nirmala ya, ini kan Samarinda ibu kota provinsi, jadi jalan dalam kota Samarinda ini status jalannya itu tidak melulu status jalan kota, tapi ada jalan nasional, jalan provinsi. Nah, seringkali di situ kendalanya sebetulnya. Jadi kalau berbicara tentang kualitas infrastruktur jalan, itu sangat berhubungan dengan kepedulian para pemangku jalan itu. Misalnya jalan provinsi nih, kalau pemerintah provinsi tidak merawat jalannya, ya kadang, hancur. Kayak gini nih, ada yang rusak ternyata jalan provinsi katanya. Kota nggak punya andil alih gitu. Benar. Nah, cuma kan masyarakat kan tidak mau tahu kan, gitu kan. Dan memang kita pemerintah ya tidak boleh memaksa masyarakat harus tahu status jalan itu jalan siapa. Benar. Karena berbicara tentang masyarakat ya berbicara tentang hak rakyat. Rakyat berhak mendapatkan fasilitas infrastruktur yang memadai, yang menunjang aktivitasnya, yang mengamankan kegiatannya. Itu haknya masyarakat. Jadi dan pemerintah itu kan satu kesatuan ya. Pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu satu kesatuan. Nah, sehingga memang yang diperlukan itu pemerintah kota harus komunikasinya harus lebih intens dan lebih produktif, baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat itu. Jadi tidak boleh pasif kan. Kalau kita melihat lalu lintasnya Mbak Nirmala ini kan
tingkat kemacetannya Samarinda tuh luar biasa Iya, ya. udah kayak kota-kota Jakarta gitu Jawa kalau jam pagi sama jam pulang kantor. Aduh. Nah, sementara kalau kita mau berbicara tentang pelebaran jalan, saya termasuk orang yang tidak kurang terlalu sependapat ya. Agak sulit sih pelebaran ya, jalan itu kita berhadapan dengan persoalan sosial yang tinggi. Iya. Pasti ada penggusuran. Kemudian area kiri kanan jalan juga semakin hilang ya. Damijana namanya, istilah damijanya itu semakin mengecil. Jadi kemungkinan kita untuk menghijaukan kiri kanan jalan kita itu juga semakin kecil kan. Nah, sehingga kalau menurut saya Mbak Nirmala, yang Samarinda ke depan itu yang paling pokok itu juga harus semakin memikirkan keberadaan flyover itu. Jadi kan udah ada satu nih. Ada satu. Nah, menurut saya beberapa waktu yang lalu sempat saya hitung paling tidak ke depan Samarinda itu perlu di mana nih kira-kira titik flyover yang paling tidak ada 4 ya sekarang. Pertama itu di Sungai Dama. Itu kan dari daerah Gunung Mangga itu ya. Oh iya, Gunung Mangga. Itu sangat sekarang selalu ada kecelakaan di Gunung Mangga. Kepadatannya memang sudah sungguh luar biasa. Benar. Kondisi jalannya juga boleh dikatakan sangat tidak aman untuk berkendara. Nah, seperti itu. Kemudian pemukimannya juga semakin padat gitu kan. Di situ, bener banget. Jadi itulah yang membuat keamanan jalannya semakin semakin rendah. Makanya di sana itu memang sudah saatnya itu memang sudah sangat terlambat malah dibangun flyover di sana. Nah, itu satu. Yang kedua di mana nih? Yang kedua itu di Air Putih. Daerah Air Putih. Simpang 4 Antasari Juanda itu kan. Menghubungkan Antasari Juanda. MT Haryono itu. Berarti di sepanjang jalan itu nanti ada 2 flyover dong? Iya, mestinya di situ. Ya, enggak, yang ini. Kalau yang ini kan yang ada ini kan air hitam nih, yang baru ada nih. Nah, yang diperlukan itu kalau yang sisi sananya lagi ya, yang Antasari Juanda. Yang Tenggarong itu kan? Oh ya benar, perlu di situ kan. Perlu. Macet banget kalau di situ. Luar biasa macetnya kan. Nah, luar biasa macetnya. Nah, yang ketiga ya di ini seperti misalnya di daerah Pasar Pagi. Dengan termasuk Pasar Segeri. Itu. Daerah-daerah kemacetan. Tingkat kemacetan itu. Jadi paling tidak itu perlu ya 4 flyover lah. Itu satu. Yang apalagi selanjutnya ya jalan-jalan kita ini itu relatif gelap. Samarinda ini relatif gelap. Iya, kadang ada lampunya, tapi lampunya nggak nyala, Pak. Kebanyakan malah nggak ada lampunya, Pak. Jadi ke depan itu perlu dipikirkan lampu penerangan jalan. Kita ini tingkat kriminalitas di jalan raya di Samarinda tinggi loh, ya kan? Kan Mbak Nirmala sering dengar kan? Iya, ada perampasan, berkendara malam gitu masih was-was. Memang tinggi kriminalitas di jalan itu tinggi. Nah, salah satu upaya langkah untuk meminimalisasi kriminalitas jalan raya yaitu lampu penerangan jalan. Itu semakin lengkap, semakin terang, insya Allah orang semakin aman kan gitu ya. Nah, berikutnya nih Mbak Nirmala ya, kalau kota kita mau cantik ini, trotoar juga harus dibenahi. Iya, trotoar ini ada yang udah ada trotoarnya tapi nggak terurus gitu. Nah itu betul. Jadi kalau trotoar itu kita benahi dengan baik, rapi kan begitu ya, otomatis view jalannya itu juga kelihatan rapi, bersih. Nah, orang buang sampah juga pasti jadi malu gitu, sungkan juga. Itu cuma memang musuhnya itu trotoar. Jangan trotoarnya bagus kemudian dipakai tempat jualan. Nah, dipakai tempat parkir kan gitu. Parkir itu nggak boleh. Nah, itu juga harus ketegasannya di situ. Jadi berarti harus ada regulasinya juga yang mengatur itu harus ada kan. Perda. Itu sebetulnya sudah ada perda. Cuma masalah parkiran itu kan. Nah, tinggal penegakannya nih. Penegakan dan penegasan. Nah, coba kalau kita ini kan sementara ini kita jalan coba lihat kiri kanan jalan kita kan. Ini kayak kita lewat di sini. Ini semua mobil parkirnya di trotoar. Jadi orang jalan tuh malah jalan di jalan raya mereka. Nah, jadi sebetulnya kalau berbicara regulasi ini melanggar semua ini. Iya, benar. Melanggar semua ini. Tapi dikatakan melanggar ada tukang parkir. Makanya namanya parkir liar. Parkir liar, aduh. Gitu. Nah, trotoar, penerangan kalau termasuk sebetulnya penghijauannya ya. Penghijauannya. Kita berharap ke depan pemerintah kota Samarinda ini itu meningkatkan hijaunya jalan-jalan ini kan. Jadi banyaklah, tidak perlu menunggu kiri kanan jalan itu free. Lahannya tersedia banyak baru bisa dihijaukan. Banyak kreativitas yang bisa kita lakukan. Yang ada jadi maksimalkan. Bisa menjadi jalan itu menjadi hijau kan gitu ya.
Ya kalau tidak bisa menanam pohon yang sebesar ini misalnya kan, yang kecil-kecil aja dulu gitu. Yang penting Kembang-kembang nanam. apa gitu. Tidak tersedia lahan yang luas, pakai media pot juga bisa. Iya. Gitu. Sekarang kan banyak alternatifnya.